Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Wikan Santosaning Tias dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Bhinneka PGRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial saling berkaitan dan berhubungan dengan kebutuhan manusia. Dalam kegiatan dasar manusia membentuk ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial terurai disiplin ilmu yang meliputi antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, ilmu politik, psikologi sosial, dan hukum. IPS merupakan penjabaran dari ilmu-ilmu sosial yang di dalamnya terdapat fakta, konsep, dan generalisasi. Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari segala aspek kehidupan masyarakat, problem-problem dalam masyarakat, serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. IPS adalah mata pelajaran atau bidang studi yang merupakan panduan atau integrasi ilmu-ilmu sosial yang dikemas dengan materi yang sederhana, menarik, dan mudah dimengerti. Berikut adalah macam-macam hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial. 1. Hubungan IPS dengan geografi. IPS mengambil materi dari geografi yang terkait dengan bumi, garis lintang, garis bujur, arah, jarak, lokasi ruang, kondisi ruang, serta lingkungan. Beberapa generalisasi pokok dalam disiplin geografi. 1. Manusia hidup di atas planet bumi yang merupakan satelit dari matahari dan merupakan bagian dari alam semesta yang luas. 2. Tempat di bumi adalah khas sesuai dengan perwujudan geografis yang masing-masing tempat dihubungkan dengan tempat-tempat lain. 3. Manusia dimanapun juga mempunyai kebutuhan yang umum seperti sandang, pangan, dan papan. 2. Hubungan IPS dengan ilmu ekonomi. IPS mengambil materi ekonomi terkait dengan usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dan gejala-gejala serta hubungan yang timbul dari usaha tersebut. Generalisasi dari ilmu ekonomi adalah manusia menentukan barang dan jasa untuk hidup. Setiap manusia menentukan sendiri barang, jasa yang akan dihasilkan dan bagaimana mereka menghasilkannya. Setiap masyarakat harus menentukan kepada siapa dan bagaimana cara-cara apa barang dan jasa tersebut akan didistribusikan. 3. Hubungan IPS dengan ilmu politik. IPS mengambil ilmu politik yang membahas usaha manusia mengorganisasikan kekuasaan dalam mengatur manusia serta menyelenggarakan kepentingan rakyat dan bangsa. Generalisasinya adalah manusia hidup dalam kelompok, menetapkan tujuan dan tata aturan bagi kelompok, baik tertulis maupun tidak tertulis. Masyarakat dan unit-unit yang lebih luas diorganisasikan dalam pemerintahan. Pemerintah mempunyai beberapa fungsi dan karakteristik yang bersifat umum, seperti lambang, kepemimpinan, keadilan, pembiayaan, dan pelayanan. 4. Hubungan IPS dengan ilmu sejarah. IPS mengambil materi ilmu sejarah yang terkait dengan cara hidup manusia dilihat dari kurun waktu masa lalu. Generalisasinya adalah waktu. Peristiwa itu tidak dapat dikatakan sebagai fenomena dan fakta sejarah jika tidak dinyatakan waktu terjadinya. 2. Dokumen merupakan data penting yang mencatat terjadinya peristiwa sejarah. 3. Alur peristiwa, suatu rentetan peristiwa, pengalaman sejarah masa lampau berdasar urutan waktu terjadinya. 4. Kronologi, mengungkapkan dinamika peristiwa atau pengalaman sejarah dari waktu ke waktu. 5. Hubungan IPS dengan antropologi. IPS mengambil materi antropologi yang terkait dengan kajian hasil budaya manusia dalam menjaga eksistensinya dan usaha untuk meningkatkan kehidupan baik aspek lahiriah maupun batiniah. Kajian antropologi pada umumnya, antropologi pendidikan berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya dalam rangka memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia khususnya dalam dunia pendidikan. 6. Hubungan
IPS dengan ilmu sosiologi. Ilmu sosial belum mempunyai kaidah-kaidah dan dalil-dalil tetap yang diterima oleh bagian terbesar masyarakat. Karena itu, ilmu tersebut belum lama berkembang. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah masyarakat, manusia yang selalu berubah-ubah. IPS mengambil materi sosiologi yang mempelajari masyarakat secara umum dan hubungan antar individu dalam masyarakat tersebut. 7. Hubungan IPS dengan psikologi sosial. IPS mengambil materi psikologi sosial terkait dengan mempelajari perilaku individu, kelompok, dan masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi sosial, pengetahuan, pemikiran, tanggapan, dan spekulasi. Generalisasinya adalah setiap manusia berkembang dari balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Manusia selaku individu dan sosial mampu melihat dan menyimpan dalam alam pikirannya kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman. Ada proses individu dan individualisme, dan sosial dan sosialisme. Ada interaksi kelompok, ada kerjasama, persaingan, dan kekuasaan. Tingkah laku ada karena pengaruh keadaan jiwa dan lingkungan. 8. Hubungan IPS dengan ilmu hukum. IPS mengambil materi ilmu hukum yang berkaitan dengan peraturan-peraturan tingkah laku dalam masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah. Generalisasi ilmu pengetahuan sosial dari ilmu hukum yaitu hukum adalah studi tentang peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Keteraturan hidup tercipta melalui ketaatan. 3. Ada aturan yang bertingkah laku. 4. Ada perlindungan hukum terhadap individu dan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.